Jadi harapan saya supaya apa yang Tuhan sudah persiapkan, sharing saya pada pagi hari ini kita mendapat sesuatu lah kan. Oke, pertama-tama untuk pengetahuan kita semua lah kan, saya sudah berpindah ke Kudat. Sebenarnya saya sudah dapat surat perpindahan itu pada 15 Jun lagi, tapi saya tangguh 2 minggu dan saya sudah selamat sampailah landing di daerah Kudat sekarang. So besok saya akan mulai kerja di pejabat kesehatan kawasan Kudat lah. Oke, so terima kasih juga sama Pastor karena memberi peluang bagi saya untuk kita sharing di dalam kita punya gereja lah kan. Oke, tanpa membuang masa, minggu ini adalah minggu yang banyak masuk di dalam hati dan pikiran saya, yaitu Tuhan kembali membawakan saya satu habitat yang biasa dari zaman Musa lagi sampai zaman sekarang, yaitu Tuhan sebut berkenan dengan penyembahan. Saya tidak tahu kenapa terlampau kuat sangat yang Tuhan minta saya untuk sharingkan mengenai penyembahan. Jadi kalau boleh kita buka di dalam Amos 9 ayat 11. Sudah jumpa? Amos 9 ayat 11. Oke, terima kasih Pastor. Oke, semua sudah jumpa kan? Oke, kita akan baca mengikut versi Alkitab yang kita adalah sekarang, dan saya akan baca satu ayat ini saja. Oke, saya akan bacakan sendirian untuk kita semua. 1 Amos 9 ayat 11. Begini firman Tuhan. Pada hari ini aku mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Amin. Ini adalah versi terjemahan baru Indonesia. Oke, untuk pengetahuan kita semua, pada zaman perjanjian lama, kita sedia maklum ada dua tabut perjanjian kan, yaitu di mana satu ada Musa dan satu lagi adalah si Daud. Tetapi di dalam firman Tuhan dalam Amos 9, Tuhan tidak mention berkenaan dengan pondok tabut penyembahan si Musa, tapi Tuhan mention di dalam Amos 9 ayat 11, dia katakan, pada hari ini aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah dirobohkan. Nah, jadi kalau kita ingat kembali sejarah perjanjian lama, di mana mezbah penyembahan Musa dengan Daud itu sangat berbeza. Kalau kita boleh recall balik, betul kan? Karena apa yang kita boleh nampak di dalam perbezaan dua ini bukan sebab pribadi itu, tapi sebab dia punya cara kita mendekati Tuhan di dalam mezbah atau tabernacle ini. Oke, kalau kita lihat kembali tabernacle si Musa, bagaimana tabernacle Musa? Dia ada 4 peringkat kan. Kalau kita masuk di luar ruang pelataran,
apalagi itu ruang kudus, ruang maha kudus dengan yang betul-betul tabernacle itu yang ada di tengah-tengah. Tapi tidak semua orang boleh masuk di ruang-ruang yang tertentu ini kan. Kalau kita lihat, kalau kita ingat balik cerita dalam perjanjian baru, perjanjian lama, si Musa punya tempat penyembahan dorang. Jadi satu orang saja yang hanya boleh masuk ke ruang maha suci, yaitu si Nabi Imam Harun kan. Dia hanya satu orang. Kalau kamu dapat ingat kembali bagaimana proses mereka membuat, contohlah kan, kalau umat Tuhan pada zaman itu buat dosa, mereka akan potong ayam, ada dia macam-macam jenis kan, apa korban yang dorang harus persiapkan. Dan setiap kesalahan itu dia ada jenis-jenis ayam atau burung atau kambing yang perlu mereka ikut seperti yang di dalam perjanjian yang Tuhan mintalah. Tapi hanya satu orang imam yang hanya boleh masuk ke dalam ruang maha suci, yaitu di mana tempat tabernacle itu, macam tabut perjanjian Tuhan. Jadi seorang imam yang boleh masuk ke dalam ruang itu, dia harus diikat kaki. Kalau kita ingat balik, betul tidak? Nah, saya tidak mau cerita macam mana ritual-ritual dia. Jadi perbezaan yang kita ada dua jenis ini adalah, pertama itu tabut perjanjian Musa. Terima kasih Pastor. Inilah dia punya ruang-ruang dia. Dan juga Pondok Daud. Pondok Daud itu adalah di mana tempat Daud dan orang-orangnya menyembah Tuhan. Oke, kita masuk ke Pondok Daud. Pondok Daud kalau kita ingat kembali sangat berbeza dengan ruang penyembahannya Musa. Oke, kalau Pondok Daud dia boleh dilihat oleh orang di sekeliling dia karena dia tidak ada limit untuk kita masuk. Oke, contohnya macam cuma si Daud saja yang boleh masuk dan dia perlu ikat. Tidak, sangat berbeza. Karena itulah Tuhan mention dalam Amos 9 ayat 11 yang katakan, aku akan mendirikan kembali Pondok Daud yang telah dirobohkan. Nah, jadi saya bawakan dua perbezaan ini karena di mana Pondok Daud itu pada waktu Musa menyembah Tuhan, dia menyanyikan pujian. Imagine si Musa menyiapkan orang-orang Lewi di dalam dia punya Pondok Daud itu 24 jam menyembah Tuhan. Nah, dia tidak non-stop menyembah Tuhan, tapi orang di sekeliling dia, di mana tabernacle Daud itu, ruang tempat penyembahan si Daud itu, orang boleh nampak di sekeliling dia. Maksudnya kita boleh menyaksikan yang orang Yahudi kah, orang luar kan, bukan Yahudi kah, mereka boleh melihat bagaimana suasana penyembahan yang si Pondok Daud ini. Jadi yang amazingnya Pondok Daud ini adalah si Daud menyiapkan orang-orang Lewi di hadapan dia untuk ada shift. Contohnya mungkin 6 pagi sampai 6 petang mungkin orang lain. Jadi yang seterusnya dia akan buat shift. Jadi maksudnya penyembahan itu dia berlangsung 24 jam. Nah, jadi kita lihat bagaimana perbezaan Pondok Daud dengan tabernacle Musa kan. Nah, jadi apa yang saya dapat tangkap di dalam firman Tuhan ini, yang Tuhan katakan aku akan kembali mendirikan Pondok Daud itu, di mana Tuhan rindu supaya kita dapat akses dengan dia tanpa wakil daripada, contoh kita perlu ada Imam Harun untuk mewakili kita untuk pengampunan dosa, atau kita perlu orang lain atau Pedri atau pastor atau siapapun untuk mewakili kita untuk minta ampun dengan Tuhan. Tidak, Tuhan tidak mau. Sekarang kita sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maksudnya darah Yesus yang dicurah di kayu salib itu telah mengampuni dosa kita. Dan apa yang Bapa nampak di dalam diri kita, itu Yesus dalam diri kita. Jadi Tuhan, Bapa tidak nampak kesalahan kita karena kita sudah ditebus dengan darah Yesus. Nah, jadi bila kita sudah ditebus, maksudnya kita punya akses yang tirai itu ruang
Maha Suci si Musa itu sudah dibelah. Jadi kita boleh direct terus datang kepada Tuhan dalam penyembahan. Nah, jadi apa yang saya mau bawakan di dalam um, sharing saya pada pagi hari ini yaitu penyembahan. Jadi mari saya sudah perkenalan kita dua perbezaan Tabernakel Musa dan juga Pondok Daud. Itu adalah dua tempat di mana orang zaman-zaman dulu menyembah Tuhan dan menemukan Tuhan, minta pengampunan dosa itu dengan cara yang zaman dahulu. Tapi sekarang kita boleh akses, kita masuk bilik, kita tutup kunci bilik, kita berdoa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita dapat akses karena kita tahu bila kita sudah diselamatkan, kita sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maksudnya kita adalah anak-anak Allah. Apa yang kamu minta akan kamu terima, akan kamu dapat. Amin. Nah, jadi sekarang ini kita adalah zaman-zaman hidup di akhir-akhir zaman ini. Kalau kita pernah dengar 18 dosa akhir zaman, saya pernah dengar juga banyaklah pendeta-pendeta daripada Indonesia mention tentang 18 dosa pada akhir zaman. Kan mengerikan juga lah dorang kasih list tahun semua dosa-dosa itu. Tapi salah satu yang saya tangkap di dalam 18 dosa akhir zaman itu adalah salah satu dosa akhir zaman adalah orang-orang cenderung untuk memborokkan orang lain. Maksudnya suka menceritakan keburukan orang lain dengan sesamanya. Maksudnya membawang lah Tuhan maksudnya. Jadi maksudnya di sini membawang itu atau menceritakan keburukan orang itu dengan orang lain itu adalah salah satu dosa di dalam 18 dosa akhir zaman. Nah, jadi sekarang ini dalam firman Tuhan, Tuhan juga mengatakan dia mendirikan Pondok Daud. Orang-orang zaman sekarang kita tahu setiap gereja dia punya liturgi masing-masing. Setiap hari Rabu atau hari Jumat ataupun hari Ahad mereka mempunyai mezbah doa, pujian. Kadang-kadang ada juga saya pernah dengar di dalam negeri kita sendiri dia ada mezbah doa, menara doa maksudnya dalam kurang coba untuk mendirikan mezbah doa, menara doa itu 24 jam. Tapi mungkin sebab sekarang PKP. Sebelum PKP memang ramai dan banyaklah saya dengar menara-menara doa di sekitar negeri kita ini. Dan itu semakin sejak PKP ini dia semakin tenggelam bila saya dengar. Sebab apa? PKP kan. Nah, jadi kita tidak boleh ke gereja. Tapi apa yang saya dapat tangkap yang Tuhan mau saya bawakan pada pagi hari ini adalah Tuhan rindu walaupun di dalam tekanan kita yang kita harus terkurung di dalam rumah karena kita harus ikut SOP, kita harus ikut arahan kerajaan. Tapi tidak semestinya kita terkurung di rumah, kita tidak berbuat apa-apa. Kamu tahu pada waktu first PKP kita 1.0 itu adalah waktu yang sangat stres lah karena ramai orang yang selama ini tidak pernah terkurung di rumah tiba-tiba terkurungan. Dan first 1.0 kita punya PKP MCO terus sangat strict dan sangat kalau boleh ya kita mau keluar beli makanan pun kita takut karena semua orang takut penyakit, betul tidak? Nah, jadi waktu first MCO kita 1.0 itu ini satu kesaksian juga lah dalam secara pribadi dengan saya. Tuhan ajar saya, katakan persiapkan mezbah bagiku, bilang Tuhan di dalam dia berbicara di dalam hati saya. Jadi Tuhan katakan mezbah, maksudnya saya tahu sudah itu adalah doa puasa dan berpuasa dan berdoa. Nah, jadi saya masih petolakan kadang-kadang kita nih bila sudah Tuhan minta sesuatu kadang-kadang kita masih berpikir lagi. Kita
tidak terus patuh dengan Tuhan kan. Nah, jadi 1 minggu itu saya coba untuk memaksa kedagingan saya untuk berpuasa. Sangat susah karena Tuhan minta bukan bukan berpuasa untuk 1-2 hari, tapi Tuhan minta saya berpuasa untuk 2 minggu. Nah, jadi itu sangat betul-betul saya paksa ikat kedagingan supaya saya harus patuh, Pak, apa yang Tuhan minta. Karena jadi 1 minggu itu saya coba untuk brainwash diri sendiri. Saya katakan saya harus berpuasa dan berdoa karena yang Tuhan minta adalah puasa penuh, bukan puasa yang skip breakfast atau skip lunch macam itu kan. Bahkan kita punya macam-macam jenis puasa. Jadi waktu itu saya ambil masa seminggu untuk taat apa yang Tuhan minta. Saya tidak on the spot minta terus berpuasa. Nah, jadi saya ambil masa seminggu untuk pikirkan balik apa yang harus saya lakukan begini gini bla bla bla. And then minggu kedua itu baru saya mulai berpuasa. Nah, pada waktu saya berpuasa itu banyak perkara yang Tuhan berbicara deal dengan saya lah secara pribadi begitu. Jadi bila saya mulai berpuasa itu saya nampak roh saya itu bila kita berpuasa roh kita semakin kuat karena kita menahan kedagingan kita dan kita lebih bagi makan kepada roh kita. Berpuasa itu maksudnya bukan hanya sekadar kita menahan makan, tapi kita lebih kepada dalam doa pujian dan penyembahan, kita lebih kepada firman Tuhan. Nah, bila kita banyak bergaul dengan firman-firman Tuhan, banyak bergaul di dalam doa, dalam pujian, itu roh kita semakin kuat dan roh kita itu semangat peka dan dia semakin kuat. Nah, jadi pada waktu minggu kedua saya berpuasa itu Tuhan banyak berbicara secara pribadi dengan saya. Nah, jadi apa yang saya belajar daripada 2 minggu saya berpuasa itu, kalau saya rasa macam sangat tenang. Karena kalau saya nampak orang pada first week kita punya MCO tuh memang stres. Saya dengar sana sini ada yang stres, adalah yang mau mau bunuh diri lah, apalah kejadian dengan karena I think it's first time lah kan di dalam hidup kita yang kita terkurung begitu lama. Udah pernah lah ya kejadian di dalam seumur hidup semua orang kita harus berkurung di dalam rumah tanpa tidak tahu apa mau buat. Nah, jadi itu adalah satu tekanan. Nah, pada waktu saya berpuasa berdoa itu saya nampak saya punya roh saya sangat tenang dan saya punya pergaulan bersama Tuhan itu semakin kuat, semakin membangun macam itu. Nah, jadi bila kita nampak di situ yang kita semakin membangun di dalam roh dan Tuhan minta saya 2 minggu, saya extend lagi 1 minggu dan terus sampai 1 bulan saya punya puasa macam itu. Nah, jadi kerinduan yang Tuhan sebenarnya letak di dalam diri saya adalah karena Tuhan mau saya dekat dengan dia, itu memang Tuhan mau. Semua orang Tuhan mau dekat dengan kita. Nah, jadi karena kita tidak ada limit untuk masuk ke hadirat Tuhan. Tuhan sudah katakan, aku akan mendirikan kembali Pondok Daud itu. Tuhan punya kerinduan untuk semua umatnya, anak-anaknya untuk terus dekat dengan dia di dalam doa dan penyembahan. Nah, jadi kalau kita ingat kembali, penyembahan itu apa? Definisi dia. Apa maksud penyembahan itu? Adakah penyembahan itu aja sekadar kita menyanyi-nyanyi, kita merembah, kita punya bulu roma waktu kita angkat tangan menyembah Tuhan. Itu it's like common, sudah kan orang dengar cakap cerita macam itu. Tapi penyembahan yang Tuhan rindu adalah di mana kita connect dengan Tuhan di dalam penyembahan. Kalau kita tidak ada hubungan dengan Tuhan, kita tidak dapat menyembah Tuhan. Betul tidak? Sebab kita disconnect dengan Tuhan. Jadi pada waktu kita menyembah Tuhan, kita rasa sekarang kita menyanyi saja, angkat tangan kita rasa feeling yang sangat best, kita menyanyi lagu nih macam Tuhan.
Tapi penyembahan itu maksudnya kita ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Bukan sekadar kita menyembah di gereja, bilang Tuhan, hari Minggu, setiap hari Minggu kita menyembah, kita angkat pujian, 3 lagu rancak, 1 lagu slow. Karena kita ada hubungan 6 hari itu, kita sudah ada hubungan dengan Tuhan. Penyembahan itu. Jadi setiap penyembahan itu adalah satu, kita punya habitat, kita punya gaya hidup, cara hidup kita setiap hari kepada Tuhan. Seringkali kalau saya outstation, saya bawa kereta saya kan, saya dengar lagu, saya pasang lagu di kereta saya. Kalau saya tidak rushing kan, saya suka pasang lagu. Dan bila lagu itu sedang dimainkan, saya dengar lirik dia kan, roh saya terangkat untuk menyembah Tuhan. Dan kadang-kadang pernah juga sering kali lah, asal saya driving jauh kan pergi station, saya nyanyi-nyanyi dan saya boleh terkonek dengan Tuhan. Karena itu penyembahan ya, maksudnya kita sedang berkata-kata kepada Tuhan, Sang Pencipta kita. Nah, sering kali bila kita sudah masuk di dalam penyembahan itu, kita menangis karena kita dapat sesuatu, kita boleh menyentuh Tuhan, mah. Hadirat dia itu yang membuat kita rasa macam kita berada di sisi dia, macam itu. Nah, jadi penyembahan pada waktu saat kita menyembah itu, sebenarnya itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kita sedang berbicara, kita sedang menyatakan kerinduan hati kita kepada Tuhan. Nah, jadi itu yang Tuhan rindu, supaya kita ada hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bukan sekadar 1 lagu, 2 lagu macam itu, kita nyanyi, sekadar nyanyi, kita sudah rasa selesa, baru kita menyembah. Ingat, setiap kali pada orang Israel berperang, kamu ingat apa yang mereka buat? Mereka menaikkan pujian kan? Setiap kali orang Israel kalau berperang melawan musuh, mereka tidak terus berperang macam itu. Mereka datang kepada Tuhan menyembah, buat pujian penyembahan pada Tuhan. Nah, kenapa? Karena mereka ada hubungan dengan Tuhan. Maksudnya, bila mereka masuk di dalam penyembahan, pujian penyembahan kan, mereka menyatakan bahwa Tuhan, ini pujian kami, tolong kami, karena sebentar lagi kami akan berperang melawan musuh. Jadi dalam penyembahan itulah mereka mengekspresikan diri dorang, bahwa Tuhan adalah Allah Israel mereka. Sebelum mereka berperang, mereka menyembah Tuhan dulu. Nah, karena itu adalah mereka punya gaya hidup, orang-orang Israel. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, menyembah Tuhan. Nah, itu salah satu apa yang Tuhan mau kita ingat kembali. Penyembahan itu adalah berkenaan hubungan pribadi dengan Tuhan. Oke. Oke, yang kedua. Ini yang kedua, karena poin saya cuma 2 saja, tidak lama. Oke, yang kedua. Yang pertama adalah penyembahan, yaitu hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, yang terakhir, penyembahan berbicara tentang korban. Oke, apa maksudnya korban? Mari kita buka di dalam Kejadian 22 ayat 5. Kejadian 22 ayat yang kelima. Oke. Kamu masih ingat Bapak Abraham? Kejadian 22 ayat 5. Siapa yang dia akan korbankan? Anak dia. Kan? Oke, saya bacakan Kejadian 22 ayat 5. Ayat firman Tuhan berbunyi demikian. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keldai itu. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembayang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Nah, jadi kami ingatkan siapakah yang Abraham mau korbankan. Sebenarnya dia bukan mau korbankan kambing. Tuhan minta adalah siapa?
Isyak kan? Isyak. Nah, poin yang kedua di sini yang saya mau sampaikan adalah kita menyembah Tuhan itu kita diminta untuk berkorban. Contohnya, saya bagi kita ilustrasi. Apa yang Tuhan maksudkan korban? Kalau si Bapak Abraham dia korbankan anaknya Ishak. Tuhan sengaja minta Ishak dikorbankan, bukan kambing dorang yang dorang pelihara, tapi Tuhan melihat dan Tuhan menguji kesetiaan Abraham. Nah, di apa yang kalau Bapak Abraham dia korbankan Ishak anaknya. Jadi di dalam penyembahan kita setiap hari apa yang kita korbankan. Nah, pada waktu saya diminta Tuhan untuk berpuasa, kamu tahu kenapa saya ambil masa seminggu untuk saya bermula berpuasa? Karena saya bernegosiasi dengan Tuhan. Tuhan saya bilang, kalau saya berpuasa sudah 2 minggu nih, susah sudah nih mau senang-senang. Saya kena bangun awal pagi untuk apa saat teduh. Saya bilang, saya perlu melupakan semua makanan-makanan sedap di sana macam itu. Nah, jadi poin yang kedua ini apa di mana ya, Tuhan melihat kita pada waktu kita take the challenge untuk menyembah Tuhan, untuk kita datang kepada Tuhan adalah kita korbankan apa yang biasa kita buat, biasa kita lazimnya kita buat. Contohnya, kalau bila Tuhan meminta kita untuk um, buat saat teduh pagi-pagi, saya percaya semua orang pun malas bangun pagi-pagi kan. Nah, jadi awal pagi, kenapa kita tidak buat saat teduh jam 8 kah, jam 10 kah? Kenapa tidak? Boleh saja kan sebenarnya. Tapi karena saat teduh itulah waktu semua, saat pagi-pagi, awal pagi, subuh-subuh itulah waktu dimana bagi saya lah secara pribadi adalah saat yang tenang, Bang. Tidak ada gangguan di dalam pikiran kita. Karena kalau kita buat saat teduh waktu jam 10 kan, kita mau ada masa dengan Tuhan, kadang-kadang yang mengganggu kita adalah pikiran. Kadang-kadang kita akan pikir, apa siapa kita mau buat tengah hari apa, saya mau makan, saya mau masak. Pagi-pagi itu, bunyi sudah. Walaupun kita breakfast kan, tapi kadang-kadang ada yang biasa yang makan pagi-pagi itu banyak, jadi kita ambil yang ringan-ringan, tiba-tiba tengah kita mau menyembah Tuhan, tiba-tiba perut kita akan macam itulah. Dia mungkin lapar. Nah, jadi itu yang kita konsiderkan awal pagi-pagi kita bangun, kita datang kepada Tuhan, kita korbankan, kita punya awal pagi, kita bangun subuh-subuh, itu adalah korban yang kita buat kepada Tuhan. Maksudnya di mana korban itu kita menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya yang terpenting kita harus jumpa pagi-pagi. Kita cari firman Tuhan, kita datang menyembah Dia, kita mau Dia berjumpa di dalam roh, menyembah Dia, karena hadirat Tuhan itu sangat penting bagi kita setiap pagi. Nah, jadi itu korban yang kita kena buat. Kita kena bangun pagi, awal pagi, kita kena persiapkan diri kita awal pagi. Itu salah satu korban yang kita kena buat. Nah, karena bila kita tidak persiapkan semua itu yang kita korbankan, kita kena bangun pagi, masa jam kita untuk tidur pun sudah berkurang. Itu consider kita berkorban tahu dengan demi Tuhan. Jangan pikir yang bangun pagi-pagi, bolehlah macam tuh. Tidak, karena Tuhan itu sangat-sangat partikular, Dia melihat kesungguhan kita. Kita bangun pagi-pagi pun Dia consider adalah kita berkorban untuk Tuhan. Nah, jadi salah satu korban yang kita buat di saat kita menyembah Tuhan adalah kita kena bangun pagi, awal-awal kita baca firman Tuhan, kita persiapkan diri kita untuk menyembah Tuhan. Kamu pernah ngerasa pagi-pagi kan, bangun sudah pagi-pagi nih,
jam 5 kan macam itu kan, duduk sudah begini kan, mau berdoa kan, tiba-tiba bukan lagi berdoa terus tidur. Saya pernah mungkin karena terlampau penat ke apa, saya bangun saja kan, saya duduk sudah begini, saya berdoa. Saya bilang kenapa nih, macam tidak apa-apa saya rasa. Sekali saya bangun-bangun 5:30 sudah, setengah jam sudah saya tidur, tengah duduk begini. Jadi saya bangun, bangkit, pergi tanda, cuci muka, saya ambil air suam, saya minum, dengan saya minum susu sedikit supaya segar sedikit kan. Nah, jadi baru saya mulai kembali um, um, persiapkan diri. Nah, jadi setiap orang tuh dia ada cara dia sendiri kan, kalau dia punya saat teduh. Kadang dia saat teduh dia mulai dengan penyembahan. Nah, gitulah, saya tidak mau masuk di dalam part-part itu karena setiap orang dia punya cara tersendiri dengan Tuhan kan. Nah, jadi penyembahan itu juga berbicara tentang korban. Oke, kalau penyembahan itu kosong, maka tidak ada korban. Betul? Betul tidak? Nah, jadi kalau kita macam kita buat persembahan, contohnya kalau zaman dulu kan, orang bagi korban pengampunan dosa, orang kan apa letak kambing kah, apa ayam kah, kan di dalam mezbah Tuhan itu. Karena di dalam apa mezbah Tuhan itu kan ya tabernakel tuh orang meletakkan satu, kalau yang kamu lihat di mana yang Tuhan paste tunjukkan di dalam tuh kan, dia ada ruang tuh di mana orang kan persembahkan korban-korban orang tuh binatang. Ya, jadi di sana orang letak korban binatang itu. Jadi kalau tidak ada korban binatang maka tidak adalah korban yang mereka bawa kepada Tuhan kan. Nah, demikian juga kita. Kalau kita tidak membawa korban itu, maksudnya kita korbankan masa tidur kita korbankan makanan kita yang favorite kita untuk puasa kepada Tuhan, kita korbankan kita punya kedagingan. Nah, kadang-kadang kedagingan kita terlampau kuat kan. Nah, jadi bila kedagingan kita terlampau kuat, kita tidak dapat menguasai diri kita. Nah, jadi itu adalah salah satu kita korbankan um, sesuatu untuk Tuhan. Itu consider satu penyembahan kepada Tuhan. Oke? Okay? Nah, salah satu juga yang kita selain daripada kita korbankan masa dan waktu, kita juga korbankan duit kita. Di mana kita korbankan perpuluhan, kita korbankan persembahan kita kepada Tuhan. Nah, itu adalah salah satu juga korban di mana kita memberi kepada Tuhan. Maksudnya kita memberi bukan karena kita terpaksa atau kita harus, tapi karena kita tahu Tuhan sudah banyak memberkati kita, maka kita memberi dengan apa yang kita ada. Maksudnya kita korbankan. It's like kita bagi ekstra kepada persembahan kita atau kita punya perpuluhan. Nah, jadi bila kita memberi ekstra, maksudnya kita tahu itu adalah sesuatu yang kita ikat ke dagingan kita. Supaya kadang-kadang daging kita ini, cukuplah 10% saja, cukuplah setiap minggu saya bagi juga begini-begini duit kan. Jadi bila sudah termasuk dalam set kita kan, otak kita yang alah tiap minggu pun saya bagi juga begini Bang, begini juga. Nah, jadi bila ada waktunya kita korbankan sesuatu, duit kita bagi ekstra dalam persembahan kita bagi ekstra kepada perpuluhan kita, karena itu salah satu penyembahan kita juga kepada Tuhan. Oke? Okay? Oke, mau habis Ron ya. Apa? Cari dulu saya punya firman Tuhan, saya lupa sudah mana saya ambil.
Oke. Jadi poin yang kedua yang maksudkan di sini adalah penyembahan berbicara tentang korban. Itu saya ada bagi poin di sini, itu korban masa untuk berdoa, korban masa untuk berpuasa, korban masa kita lebih kepada Tuhan, dan juga yang paling penting itu adalah kita mengorbankan apa yang kita ada kepada Tuhan. Karena itu adalah satu bentuk penyembahan kita kepada Tuhan juga. Oke. Nah, jadi kesimpulannya di sini penyembahan itu dia sangat-sangat besar, maksud dia apa? Bukan sekedar kita menyembah, kita menyanyi setiap hari Minggu kepada Tuhan. Kita nyanyi lagu rancak, lagu slow satu. Itu bukannya satu penyembahan, tapi penyembahan itu berbicara tentang kita ada hubungan dengan Tuhan. Dan yang kedua, penyembahan itu termasuk kita mengorbankan kita punya masa, waktu kepada Tuhan, kita korbankan duit perpuluhan, kita punya persembahan kepada Tuhan, kita korbankan puasa, 2 puasa khusus hanya kepada Tuhan. Nah, jadi saya mendorong kita semua, saya tahu zaman sekarang ini kita mengalami banyak masalah tekanan dengan COVID kan. Nah, jadi kalau kita ada masa untuk berkurung, PKP diteruskan 2 minggu kan. Nah, jadi apa kata kita ambil masa yang sudah tersedia di depan mata kita, tidaklah saya mendorong kita terus ambil masa 2 minggu untuk berpuasa kan begitu. At least kita ambil waktu 2 minggu itu, at least kita letakkan di mana kita mau mengambil masa untuk Tuhan. Kita spend berapa hari ya, sehari pun tergantung kepada kita lah kan, spend masa, korbankan masa untuk Tuhan, bagi extra mile kepada Tuhan. Karena saya percaya pada waktu kita memberi ekstra korban, kita invest dengan masa kita kepada Tuhan, banyak perkara yang bisa berlaku di dalam kehidupan kita. Percayalah, karena saya mengalami benda ini, dan seringkali kalau saya lama tidak berpuasa, kadang-kadang Tuhan sengaja tarik perhatian saya dengan cara saya tertekan dengan stres. Pada waktu saya tertekan dengan stres, saya suka ambil masa untuk berdiam diri, dan saya akan mulai berpuasa. Itu cara saya. Kalau saya stres kan, ada waktunya saya stres dengan kerja, dengan bos-bos saya, orang lain, kadang-kadang keluarga juga memberi tekanan dengan saya, tapi tidak selalu. Karena saya tahu stres itu membuatkan kita semakin kuat, semakin matang, dan dalam masa yang sama, Tuhan sengaja bagi kita stres supaya Tuhan, cara Tuhan untuk kita kembali kepada Dia. Dia pancing kita. Bila kita sudah jauh kan, Tuhan ada cara Dia sendiri untuk pancing kita kembali kepada Dia. Nah, jadi itu sesuatu yang luar biasa, dan saya tidak nafikan pada waktu saya selalu menyembah Tuhan, pada waktu saya tengah driving, pada waktu saya sedang mandi, banyak perkara-perkara yang Tuhan singgahkan dalam hati saya. Jangan main-main, kalau kita menyembah Tuhan di dalam kamar mandi pun, Tuhan memberi sesuatu message juga dengan kita. Nah, bukan sekadar menyanyi di tandas kan, atau di kamar mandi sekadar nyanyi kosong-kosong, tapi bila kita menyanyi dengan hati kita yang betul-betul terkonek dengan Tuhan, ada firman Tuhan yang akan, rema Tuhan akan bagi dengan kita. Percayalah, karena saya mengalaminya. Waktu saya driving pun selalu, karena itulah waktu-waktu yang selalu Tuhan coba attract saya. Waktu kalau saya tidak ada waktu, tidak ada masa untuk saat teduhan, Tuhan pandai tarik saya balik. Sama ada waktu saya sedang menyanyi tengah mandi, atau saya sedang driving. Nah, itulah. So,
sampai di sini saja perkongsian kita pada pagi hari ini, dan saya harap kita mendapat sesuatu lah berkat daripada firman Tuhan. Teruslah menyembah Tuhan, terus menyembah dengan korban, bukan tanpa korban, karena kalau tanpa korban, bagaimana kamu kasih korban kan? Tidak ada apa pusas. Oke, sampai di sini sejak perkongsian pada pagi hari ini, dan terima kasih semua yang sudah mendengarkan. Tuhan memberkati kita semua.